Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membawain cerita dari drama yang berjudul Undercover High School. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dari seorang agen Badan Intelijen Nasional bernama Jong Hae-song. Hae-song mendatangi sebuah tempat di mana ada penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli sebuah patung bersejarah Korea. Hae-song dan rekannya bernama Yung-hun segera meringkus kedua kelompok tersebut. Sementara Hae-song bertarung melawan orang-orang di sana, Yung-hun berhasil mengambil patung bersejarah itu. Tapi dia dikalahkan oleh si penjual patung. Si penjual patung pun berhasil mengambil kembali patungnya itu dan melarikan diri dari TKP. Melihat itu, Hae-song dengan segera mengejar penjual patung tersebut dengan mengendarai motornya. Atasan Hae-song yang bernama An Sok-ho memperingatkan Hae-song agar dia tidak bertindak berbahaya dan menyuruhnya mengikuti aturan. Tapi Hae-song tidak mendengarkannya dan malahan memutuskan alat komunikasi di antara mereka. Hae-song melompat dari motornya ke atas mobil penjual. Dia memecahkan kaca sunroof mobil tersebut dan segera masuk ke dalam mobil. Hae-song dan penjual saling berebutan patung sambil bertarung. Hal ini membuat mobil tidak stabil dan terjadilah kecelakaan. Pada saat ini, barulah Yung-hun dan timnya sampai di lokasi Hae-song. Mobil tersebut terbakar, tapi Hae-song berhasil keluar dari mobil sembari membawa patung dan si penjual. Di Bin, Hae-song melaporkan kalau penjual dan pembeli sudah dibawa ke kejaksaan. Meskipun penjual dan sopir mobil itu harus dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Namun ketika An Sok-ho memeriksa patung bersejarah itu, tangan dari patung tersebut patah dong. Dan gak cuma itu, mereka juga menemukan sebuah peluru terselip di dalam patung tersebut. An Sok-ho bertanya-tanya, siapa yang menggunakan senjata di TKP? Dan semua orang langsung menuduh Hae-song dengan lirikan tajam mereka. Ya tentu aja, itu adalah ulah ketidaksengajaan Hae-song. Keesokan harinya, An Sok-ho dimarahin habis-habisan oleh atasannya si Direktur Kim. Tanpa berpikir dua kali, Direktur Kim ingin agar Hae-song disingkirkan dari Bin. Tapi An Sok-ho terus memohon agar Direktur Kim tidak menyingkirkan Hae-song. Secara Hae-song adalah salah satu agen Bin yang ciamik. Mendengar itu, Direktur Kim memberikan misi baru untuk Hae-song lakukan. Malam harinya, An Sok-ho, Hae-song, Yung-hun, dan Mi-jung pergi minum bersama. Mereka frustasi dengan keputusan Direktur Kim. Tapi An Sok-ho memberitahu Hae-song kalau Direktur Kim memberikan misi baru. Itu adalah SMA Byung-mun. SMA Byung-mun adalah SMA swasta paling bergengsi di Korea. Pimpinan pertama SMA Byung-mun adalah So Byung-mun. Dia adalah pengkhianat negara yang tidak tercatat dalam sejarah. So Byung-mun juga telah mencuri 10 ton emas batangan dari Kaisar Korea. Padahal emas itu akan digunakan untuk mendanai aksi kemerdekaan Korea. Nah, pada saat Korea akhirnya sudah merdeka, pasukan Korea langsunglah mencari So Byung-mun. Karena itulah emas yang dicuri So Byung-mun terkubur di suatu tempat. Meskipun hal ini terdengar hanya seperti cerita rakyat, tapi Direktur Kim memberikan sebuah foto kepada An Sok-ho. Itu adalah foto emas batangan zaman dulu, yang menandakan emas batangan itu sungguhan ada. Baru-baru ini, Bin mendapatkan informasi kalau emas batangan itu ada di SMA Byung-mun dan akan dikirim oleh Yayasan Byung-mun ke luar negeri. Karena inilah An Sok-ho menyuruh Hae-song untuk menyamar menjadi murid SMA untuk menyelidiki di mana emas batangan itu tepatnya berada. Sebenarnya Hae-song tuh nggak mau melakukan hal ini. Tapi saat ketiga rekan Hae-song sudah pulang, Hae-song duduk sendirian di tempat minum itu dan merenungkan langkah apa yang akan dia ambil. Karena ternyata secara tidak sengaja, Hae-song tahu kalau dia menolak misi ini, timnya akan dibubarkan. Pada saat yang sama, Suwa memasuki tempat minum yang sama dengan Hae-song. Suwa ternyata adalah putri dari pemilik tempat minum itu. Dari kejauhan, Suwa melihat Hae-song dan diam-diam mengaguminya. Tapi tiba-tiba, sekelompok pelanggan membuat kerusuhan ketika hendak membayar. Ibu Suwa tentu tidak berdaya menghadapi para pelanggan tersebut. Maka karena itu, Suwa maju untuk menegur mereka. Namun Suwa malah didorong-dorong. Melihat ini semua, Hae-song langsung turun tangan dan memberikan para pelanggan itu pelajaran. Setelah mendapatkan pukulan, para pelanggan itu akhirnya membayar dan bergegas pergi dari tempat minum tersebut. Sementara itu, Suwa makin terpesona deh sama Hae-song. Saat pulang ke rumah, Hae-song menelepon An Sok-ho dan mengatakan kalau dia bersedia melakukan misi tersebut. Keesokan harinya, tim tersebut berkumpul untuk diberikan pengarahan singkat mengenai SMA Byung-mun. Mi-jung juga memberikan identitas palsu untuk Hae-song. Mi-jung juga memberikan daftar bahasa slang yang dipakai oleh anak-anak zaman now dan meminta Hae-song untuk menghafalkannya. Terakhir, An Sok-ho meminta agar Hae-song tidak terlibat masalah apapun dengan para murid di sana. Karena orang tua para murid tersebut pastilah orang ternama. Maka dari itu, jika Hae-song terlibat masalah dengan para murid, maka besar kemungkinan identitas asli Hae-song pun akan terbongkar. Akhirnya, hari yang kita tunggu-tunggu pun datang nih sahabat nonton. Di mana Hae-song akan menyamar menjadi seorang siswa di SMA populer di kota itu. Ketika tiba di sekolah, Hae-song bertemu dengan Suwa.
Ternyata Sua adalah wali kelasnya. Awalnya Sua tidak mengenali Hesong, tapi setelah beberapa lama berbicara, Sua akhirnya menyadari kalau Hesong adalah salah satu pelanggan di tempat minum milik ibu Sua. Langsunglah Sua menarik telinga Hesong dan membawanya pergi. Sua menegur Hesong karena kemarin itu minum-minum di restorannya. Padahal Hesong kan masih SMA, alias masih di bawah umur, dan belum boleh minum-minum begitu. Sua berjanji akan melaporkan Hesong kalau kejadian ini terulang kembali. Setelah itu, Sua memasuki kelas dan meminta agar Hesong memperkenalkan dirinya. Sewaktu Hesong memasuki kelas itu, langsunglah seluruh siswi ramai karena melihat ketampanan Hesong. Hesong pun segera memperkenalkan dirinya. Sekarang, Hesong duduk sebangku dengan Dongmin. Tapi ternyata di kelas itu, Hesong sekelas dengan sepupunya bernama Yujung. Jadi Yujung ini adalah putri dari An Sok-ho. Berarti An Sok-ho tidak hanya atasan Hesong, tapi dia juga adalah paman Hesong. Yujung dan Hesong akhirnya berbicara berdua di atap sekolah. Yujung meminta agar Hesong tidak melaporkan kepada ayah ibunya bagaimana tingkah laku Yujung di sekolah. Hesong pun setuju untuk tidak melakukannya. Tentu saja, Hesong harus beradaptasi dengan kehidupan SMA yang tidak mudah ini. Secara murid SMA itu heboh-heboh. Mereka menikmati masa muda mereka. Hal ini sangat berbeda banget dengan keseharian Hesong yang sebenarnya. Tapi mau nggak mau, Hesong harus berjuang menghadapi ini semua. Sewaktu sedang berjalan-jalan sendiri, Hesong melihat sebuah bangunan tua di SMA Byongmun dengan tulisan dilarang masuk. Tapi Hesong tetap aja masuk ke dalam dan mengumpulkan beberapa foto. Selagi Hesong mencari tahu lebih dalam, dia melihat teman sebangkunya si Dongmin sedang dibully oleh 3 siswa lain. Sebenarnya Hesong tidak ingin ikut campur dan pergi. Tapi dia malahan tidak sengaja menabrak alat-alat kebersihan di sana, yang membuat para siswa tahu keberadaannya. Melihat Hesong, para siswa mulai mengerjainya dengan menyuruhnya membeli makanan untuk mereka. Tentu aja Hesong tidak terima dengan perilaku mereka dan mulai mengocehi mereka. Tapi Hesong langsung teringat oleh peringatan dari An Sok-ho kalau Hesong harus menahan dirinya. Karena itulah Hesong langsung setuju untuk memberikan mereka makanan dan pergi dari sana meninggalkan Dongmin sendirian bersama para pembuli. Setelah kelas bubar, Hesong memberitahu Dongmin agar melawan lain kali dan menanyakan tentang bangunan tua tadi itu. Dongmin mengatakan itu hanyalah bangunan tua yang bisa diruntuh kapan saja. Bangunan itu juga didirikan dari zaman penjajahan Jepang. Mendengar itu, Hesong pun jadi makin yakin emas batangannya ada di dalam bangunan tua tersebut. Malam harinya, pimpinan yayasan SMA Byongmun yang bernama Myongju melayat anggota Dewan Choi. Myongju bertanya ke asistennya, apakah udah beres semuanya? Jaemun mengatakan kalau semua sudah selesai dan kasus meninggalnya anggota Dewan Choi akan ditutup tanpa otopsi. Mendengar itu, Myongju berkata, kita udah mengatasi gangguannya. Sekarang saatnya kita bekerja. Wah, jangan-jangan anggota Dewan Choi dihabisi oleh Myongju nih. Di sisi lain, Hesong melaporkan temuannya tentang bangunan tua kepada An Sok-ho. Dia merasa bahwa ada sesuatu di bangunan tua tersebut, karena Hesong melihat meteran listriknya terus menyala. Padahal orang-orang diminta menjauh demi alasan keamanan. Intinya, Hesong berpendapat kalau emas batangan itu ada di dalam bangunan tua tersebut. Maka karena itu, Hesong memulai aksinya. Secara diam-diam dia memasuki SMA Byongmun. Dia juga memanipulasi CCTV di sekolah itu, agar CCTV tersebut tidak merekam apapun tentang dirinya yang memasuki bangunan tua. Saat tiba di dalam bangunan tua, Hesong masuk ke dalam ruangan yang terkunci dan memeriksa dalamnya. Tapi saat Hesong hendak menuju ke basement, seseorang menodongkan senjatanya ke arah Hesong. Cukup seru ya drama ini, campuran antara komedi, crime, dan mungkin juga romansa. Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa!